Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa aflah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina fa innaka khairul hafidin birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat ilahi Rabbi yakni Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan beribu-ribu nikmat terhadap kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in atba tabi'innya. Dan mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan sehat walafiat serta taufik dan hidayah. Amin. Sehingga kita masih bisa berkumpul di haflah mubarakah dalam melaksanakan tugas rutinitas kita, yaitu biasa setiap malam Rabu melaksanakan pengajian. Mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini tujuan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan terhadap kita ilmu yang manfaat. Pertama-tama yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Haji Ngkos, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula para alimil ulama, para kiai, para asatidz, para hujjah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan seluruhnya ada di dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum meneruskan kajian bagian saya, yaitu menjelaskan tentang fikih, sebelumnya saya akan menjelaskan sekelumit tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya bahwa ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ataupun ibadah mahdhah itu yang biasa suka disebut hablum minallah. Kalau ibadah ghair mahdhah itu adalah hablum minannas.
antara hablum minallah dan hablum minannas ini sangat erat sekali hubungannya. Jadi antara hablum minallah dan hablum minannas ini harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai kita hablum minallahnya bagus tapi hablum minannasnya nggak bagus. Ataupun hablum minannasnya bagus tapi hablum minallahnya tidak bagus. Jadi dua-duanya ini harus kita usahakan, kita jalankan dengan baik. Sebab kalau kita hablum minallahnya bagus, tukang sholat, tukang puasa, tukang zakat, tapi kalau hablum minannasnya tidak bagus, sampaikan Rasul mengatakan bahwa orang tersebut nanti termasuk orang yang bangkrut di hari kiamat. Orang yang belangsak nanti di hari kiamat. Padahal mah tukang sholat, tukang puasa, tukang zakat, tapi hablum minannasnya nggak bagus, kata Rasul bangkrut, belangsak nanti di hari kiamat. Seperti mana diantaranya Rasul pernah bersabda terhadap sahabat ketika Kanjeng Rasul sama seperti gini ini lagi kumpul-kumpul. Rasul bertanya terhadap sahabat. Kata Kanjeng Rasul, atadruna minal muflis. Kata Kanjeng Rasul, hai para sahabat yang lagi pada nyanet, pada ngerokok, tahu nggak kamu orang yang muflis? Tahu tidak kamu orang yang bangkrut? Tahu nggak kamu orang yang belangsak? Itu sahabat ngejawabnya nggak mikir-mikir lagi. Apa pada waktu itu jawabannya? Kata sahabat jawabannya, al-muflisu fina man la dirhama wala mata'a. Kata itu sahabat, atuh ya Rasul, orang yang bangkrut mah, orang yang belangsak mah, orang yang gak punya duit, orang yang gak punya harta. Atau emang benar kata Rasul juga, orang gak punya duit, gak punya harta mah belangsak. Tapi maksud Kanjeng Rasul bukan ke situ. Yang dimaksudkan oleh Kanjeng Rasul, bersabda kembali kata Kanjeng Rasul, innal muflisa min ummati man mayati yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Kata Kanjeng Rasul bahwa orang yang bangkrut, bahwa orang yang belangsak dari umatku, kata Kanjeng Rasul, yaitu orang yang nanti di hari kiamat datangnya membawa amal sholat, membawa amal puasa, dan membawa amal zakat. Cuma biasanya kalau amal baik itu nanti di kiamat bukan membawa, tapi kita yang beramalnya dibawa. Jadi kalau kita nanti di kiamat bawa amal sholat, kita bukan membawa, tapi kita dibawa oleh amal sholat. Jadi amalan-amalan baik kita waktu di dunia nanti di sana akan dijadikan kendaraan oleh Allah. Jadi kita nanti di sana akan naik kendaraan sholat, akan naik kendaraan puasa, akan naik kendaraan zakat. Nah ini umat Kanjeng Rasul, kata Kanjeng Rasul, dari golongan umatku termasuk orang yang bangkrut yang datangnya nanti dari kiamat bawa amal sholat, bawa amal puasa, bawa amal zakat. Nah itu berarti hablum minallahnya bagus.
tukang ibadah. Cuma sayang kata Kanjeng Rasul, di sisi lain ini umatku wayati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala hadza wa sapaka dama hadza wa doroba hadza. Ngerti enggak? Enggak, tuh bahasa Arab mau ngerti. Saya juga nggak ngerti, orang Cimanggu atas. Jangan tegang tuh. Iya. Lirek biasa lirek. Temannya di rumah. Jadi di sisi lain bahwa umat Kanjeng Rasul itu ternyata selain membawa amal baik, dirinya di kiamat membawa amal jelek. Jadi waktu di dunianya itu sahabat, waktu di dunianya itu umat Kanjeng Rasul pernah menyakiti orang lain dengan ucapannya, pernah ngomelin orang lain. Orang nggak salah nggak apa main monyet wes ya, tolol, bego, orang nggak salah nggak apa, main ditolol dibegoin wae. Itu berarti dirinya pernah menyakiti orang lain dengan ucapannya. Sedangkan kelakuan dirinya waktu di dunia belum minta halalnya, belum ngebereskan di dunia, sampaikan ke bawah ke kiamat. Dan selain itu dirinya pernah menuding orang lain, pernah menggosip orang lain. Gosip digosok-gosok makin sip. Pernah ngegosip orang lain, belum minta halal waktu di dunianya. Selain itu dirinya pernah makan harta orang lain yang bukan haknya, belum minta halalnya, sampai ke bawah kiamat. Selain itu dirinya pernah mengalirkan darah orang lain. Jelasnya pernah membunuh orang lain, pernah nubles orang lain, pernah dirinya melukai orang lain, belum minta halal di dunia sampai ke bawah kiamat. Bahkan dirinya pernah mukul orang lain, padahal mah nggak gede salahnya, cuma lagi berjalan sundut rokok sedikit main tampar kan lah itu pak si tangannya. Itu belum minta halal waktu di dunianya sampai ke bawah kiamat. Jadi berarti ini umat Kanjeng Rasul hablum minallahnya mah baik, tukang sholat, tukang puasa, tukang zakat, tapi hablum minannasnya nggak baik. Punya kesalahan dengan sesama manusia, dirinya belum minta halalnya. Akhirnya apa? Pas ketika dirinya di hari kiamat akan berangkat ke tempat tujuan, yaitu mau keberangkat ke padang mahsyar. Lagi enak-enak dirinya naik kendaraan sholat. Kalau seperti sekarang di dunia kendaraan sholatnya lagi naik Alphard. Kalau puasa dia mah lagi naik Pajero. Kalau zakat dia mah lagi naik Fortuner. Ngan sayang ketika di kiamat dirinya lagi senang-senang naik kendaraan, ada yang nyetop di jalan. Ada yang ngebegal di jalan. Siapa? Yaitu orang yang pernah disakiti waktu di alam dunia. Kata itu orang yang pernah disakiti, stop, jangan dulu berangkat. Ada apa ini? Saya ini dulu pernah disakiti oleh dirimu. Dan kamu belum pernah minta maaf, belum pernah minta halal terhadap saya. Maka sekarang di hari ini saya minta pertanggungjawabannya. Lantas kata itu umat Kanjeng Rasul, kamu pengen apa sekarang? Saya pengen yang dibawa oleh kamu. Saya pengen kendaraan kamu, yaitu amal baik. Apa? Amal sholat kamu. Akhirnya lagi naik Alphard dikasihkan. Ya Allah, itu amal sholatnya dikasihkan. Akhirnya dia
dia rela dia kasihkan itu amal sholat, akhirnya dia naik kendaraan yang kedua, kendaraan puasa. Alphardnya udah dikasihkan, sekarang tinggal Pajero, naik Pajero dia. Pas lagi naik Pajero, naik amal puasa, di jalan ada yang nyetop lagi, wahai. Siapa yang nyetop? Yaitu orang yang waktu di dunia pernah dituding oleh dirinya. Di dunia belum pernah minta maaf, belum pernah minta halalnya, maka nanti di sana akan dipertanggungjawabkan. Apa pertanggungjawabannya? Yaitu pengen amal baiknya. Akhirnya amalan sholatnya udah dikasihkan, akhirnya amalan puasanya dikasihkan. Tinggal satu lagi amalan zakatnya. Tinggal Fortunernya sekarang nih. Waduh, yang dua udah dikasihkan. Pas lagi enak-enak dirinya naik kendaraan zakat, ada yang nyetop lagi. Siapa yang nyetop sekarang? Orang yang dulu waktu di dunianya pernah dikocorkan darahnya oleh dirinya, pernah dibunuh sama dia, atau pernah dilukai oleh dirinya itu jasadnya. Sedangkan di dunia dirinya belum minta maaf, belum minta halal, maka nanti di kiamat akan datang minta pertanggungjawaban. Dirinya tidak ingin apa-apa. Apa yang diinginkan? Amal baik orang yang pernah ngocorkan darahnya. Akhirnya amalan zakatnya dikasihkan terhadap orang yang pernah ngocorkan, yang pernah dikocorkan darahnya oleh dirinya. Habis sudah semua kendaraannya. Karena mah jalan kaki. Itu udah jalan kaki masih ada yang nyetop juga. Masa Allah, ini udah habis amalan baik masih ada yang nyetop juga. Jadi kalau cara tukang dagang tiap modal udah habis masih ada yang nagih, ini utang. Uyang akhirnya. Akhirnya lagi jalan ada yang nyetop. Siapa ini yang nyetop lagi? Yaitu waktu di dunia dirinya pernah memukul seseorang. Di dunia dirinya belum minta halal, belum minta belum islah. Akhirnya nanti di kiamat akan minta pertanggungjawaban. Sedangkan waktu nanti di kiamat mah minta pertanggungjawabannya bukan pengen duit, bukan pengen harta. Apa yang dia inginkan? Amal baik orang yang mendoliminya pengen dikasihkan ke dirinya. Sedangkan kata dia, amal baik saya udah habis. Lantas bagaimana? Atau bagaimana amal baik udah habis? Akhirnya itu orang yang pernah dipukul, amal jeleknya dikasihkan ke umat Kanjeng Rasul yang tadinya dirinya bawa amal sholat, puasa dan zakat. Tadinya mah bawa amal baik, sekarang mah bukan naik kendaraan lagi. Kalau amal jelek mah tapi manggul amal jelek. Jadi kalau amal jelek mah dipanggul, kalau amal baik mah kita naik amal baik. Coba bagaimana enggak bangkrutnya kata Rasul. Tadinya dia naik kendaraan, sekarang mah jadi membawa amal jelek. Ya Allah, sedangkan kalau amal baik itu tujuannya kemana? Ke surga tujuannya. Kalau amal jelek ke neraka. Amal jelek mah apa? Atau akhirnya kata Kanjeng Rasul, batu rihat alaihi summa turiha binnar. Akhirnya amal jelek yang pernah didolimi oleh dirinya dikasihkan terhadap dirinya. Akhirnya dengan sebab dirinya membawa amal jelek, dan amal jelek mah tujuannya ke neraka, akhirnya dirinya masuk ke neraka. Padahal mah waktu di dunianya hablum minallahnya bagus, tapi berhubung hablum minallahnya bagus, tapi berhubung hablum minannasnya kurang bagus, maka jadi celaka. Apa hikmah daripada pertanyaan Kanjeng Rasul terhadap sahabat seperti ini? Hikmahnya kata Kanjeng Rasul, siapa orang yang masih hidup di dunia seperti kita sekarang ini, kalau kita masih waktu kita sekarang ini di dunia, kalau kita merasa punya kesalahan terhadap sesama manusia, jelasnya hablum minannas kita ini kurang baik, maka perbaiki selagi kita sekarang masih hidup. Jangan sampai hablum minannas yang jelek ini terbawa sampai ke kiamat.
Ya, ini bukan berarti saya udah paling baik. Ini untung-untung kita muhasabah diri saya. Ya, saya juga sama. Susah hablum minan nas mah. Ya. Maka kalau kata sebagian ulama ataupun kalau orang-orang dulu nih, kalau ketemu sesama saudara, ketemu sesama teman, sesama tetangga, kalau selamat bahasanya hampura ya katanya. Tuh orang dulu begitu tuh. Hampura ya, maaf ya. Kalau kita mah budak ngomong gitu aja, budak mati ya hampura wae. Padahal mah bagus orang dulu mah, ya walaupun bodoh dirinya padahal pinter. Jadi jelasnya itu ucapan orang dulu kalau ketemu sama siapa saja bahasanya hampura ya, minta maaf ya. Itu adalah ucapan para ulama. Memang para ulama menegaskan bagi siapa saja orang yang berakal itu kudu membiasakan bahasa hampura, bahasa minta maaf ya, karena kan kita mah nggak tahu punya dosa ke sesama manusia. Kali dengan sebab kita membiasakan seperti itu, dosa kita diampuni. Nah, itu membiasakan seperti itu. Itu bagus kalau kita ketemu sesama muslim, sesama teman, kita saling hampura. Makanya ini pada pengajian ini saya pribadi saya minta hampura. Apalagi saya tukang ngomong. Yang namanya berbicara mah pasti ada salahnya. Baik itu kesinggung walaupun saya tujuannya bukan menyinggung, pasti ada. Maka untuk itu saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Kalau seandainya ada ucapan saya kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, jangan sampai perkara ini kebawa sampai kiamat. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita teruskan pengajian kita, yaitu masalah fikih. Ingat ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kata Sayyidina Umar, majlisul fikhi afdalu min sab'ina majlisan min majalisi dzikri. Kata Sayyidina Umar, satu majlis menjelaskan tentang ilmu fikih itu lebih utama daripada 70 majlis yang di majlis tersebut cuma zikir doang. Makanya rugi kalau kita lagi kumpul-kumpul gini tidak ada siraman rohaninya, wabil khusus tentang masalah fikih. Itu kata Sayyidina Umar. Satu majlis taklim menjelaskan tentang fikih itu lebih utama daripada 70 majlis, tapi dalam 7 majlis tersebut tidak menjelaskan fikih, cuma zikir doang. La ilaha illallah, tahlil doang. Nah, dapat berkat balik tanpa ada pembahasan fikihnya. Maka walaupun sedikit 10 menit, mudah-mudahan majlis kita ini termasuk majlis yang paling utama menurut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengawali fikihnya, yaitu tentang toharoh. Mau ngejelaskan langsung sholat piraku, tapi biasanya yang nama fikih mah pasti diaji dimanapun juga. Ya ini mah untung ngulas lah. Yang tadinya aku nggak bisa jadi bisa, yang bisa lebih bisa. Ya hampura saya juga nggak bisa. Tapi mudah-mudahan dengan barang-barang mah kita semua jadi bisa. Amin. Apa isu toharoh? Toharoh ini ada menurut bahasa lughah, ada menurut bahasa istilah. Ada menurut bahasa termologi, ada etimologi. Kalau bahasa lughah, bahasa termologi, yaitu toharoh itu adalah an-nadhofah. Setiap bersih, setiap kita bebersih, menurut lughah itu namanya toharoh. Beres pengajian kita bebersih, itu kalau menurut lughah namanya toharoh. Orang yang ngaji udah ngomong juga, jangan ngomong bebersih lagi. Kalau ditanya lagi ngapain, lagi toharoh. Tapi menurut lughah. Tapi yang diharapkan di sini bukan toharoh menurut lughah. Tapi yang diharapkan di sini adalah toharoh menurut istilah. Apa toharoh menurut istilah? Wa amma syar'an fabiha tafasiru kasiroh.
bahwa penjelasan ataupun toharoh menurut syara itu banyak sekali tafsiran-tafsiran para ulama. Di antaranya yang dinamakan toharoh menurut istilah bi'luma tustabahu bihi as-sholah ay min wudu'in. Toharoh menurut istilah adalah perkara atau mengerjakan suatu perkara yang memperbolehkan sholat. Seperti apa perkara tersebut? Wudu. Jadi toharoh menurut syara itu adalah mengerjakan wudu yang memperbolehkan sholat. Jadi berarti wudu itu toharoh menurut syara, toharoh menurut agama. Ataupun selain wudu, waguslin, mengerjakan adus untuk memperbolehkan sholat. Karena apa? Karena dirinya punya hadas besar. Jadi berarti adus ataupun mandi besar karena dirinya punya hadas besar, itu juga namanya toharoh menurut syara. Ataupun bagi orang yang mau wudu nggak ada air, ataupun mau wudu karena dirinya sakit, maka kata dokter harus pakai tanah, berarti tayamum. Nah itu tayamum juga sama, mengerjakan tayamum yang memperbolehkan sholat, itu juga tayamum. Kalau menurut syara namanya toharoh. Ataupun lagi selain tayamum, wa ijalatun najasah, menghilangkan najis. Jadi berarti kata-kata toharoh itu menurut ulama ada yang mengatakan wudu, ada yang mengatakan mandi besar, ada yang mengatakan tayamum, ada yang mengatakan menghilangkan najis, baik di badan, di baju, di tempat sholat. Itu semuanya tafsiran daripada toharoh. Nah ini kalau kita berbicara toharoh, itu kalau toknya diharkatin patah, toharoh. Bisa diartikan wudu, bisa diartikan mandi besar, bisa diartikan tayamum, bisa diartikan menghilangkan hadas. Bagaimana kalau huruf toknya kita kasih harkat domah jadi tuharoh? Kalau toharoh dibaca tuharoh, artinya udah lain lagi. Inilah kehebatan bahasa Arab. Cuma beda harkat, tadinya toharoh jadi sekarang toharoh. Kalau tuharoh artinya alat bebersih, alat wudu. Kalau alat wudu apa? Air. Berarti ketika kita berbicara alat wudu, membacanya bukan toharoh tapi tuharoh. Nah itu wudu dibutuhkan. Apa wudu itu? Membutuhkan alat. Alat wudu adalah air, berarti air yang dibutuhkan oleh wudu. Maka dengan sebab kita wudu kudu make air, mandi besar kudu make air, menghilangkan najis kudu make air. Maka sebelum kita ibadah, kita kudu tahu dulu mana air yang boleh dipakai wudu, boleh dipakai mandi besar, dan boleh dipakai menghilangkan najis. Nah kata ulama, al-miyahu allati yajuju ayyasihu at-tadhiru biha sab'umiyah. Bahwa air yang sah ataupun yang boleh dipakai wudu, dipakai mandi besar, dipakai menghilangkan najis, itu ada 7 macam, ada 7 rupa air yang boleh kita pakai wudu. Di antaranya adalah yang pertama, ma'us sama, air yang turun dari langit, atau yang biasa kita ketahui air yang turun dari langit adalah air hujan. Jadi air yang sah dipakai wudu, sah dipakai mandi besar, dan sah dipakai menghilangkan najis, yang pertama adalah air hujan. Kalau turun hujan, air jatuh ke genteng kita, terus kita wudu di pancoran genteng kita, itu sah. Bagaimana kalau wudunya di pancoran genteng orang lain? Itu mah namanya gasab, sebab bukan punya
kita. Jadi air hujan yang jatuh ke genteng orang lain bukan punya kita, punya yang punya rumahnya. Jadi kita kudu minta izin dulu terhadap orang yang punya rumah. Kalau kita nggak izin, kita termasuk gasab hukumnya. Gasab haram hukumnya. Jadi yang pertama yang sah dipakai wudhu adalah air hujan. Yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut, sah dipakai wudhu, sah dipakai mandi besar, sah dipakai menghilangkan najis. Air laut, jangan ini mah main ke pantai mau wudhu nyain air. Itu air laut suci, pakai wudhu, sah dipakai wudhu. Ini mah main di pantai mau sholat nyariin wudhu, mau air nyariin air mau wudhu katanya. Sangkanya itu di pantai bukan air, bro. Masya Allah, air laut itu sah dipakai wudhu, sah dipakai mandi besar, sah dipakai menghilangkan najis. Udah jangan ragu-ragu lagi. Kalau kita punya hadas besar, langsung kita nyebur ke laut. Yang dekat laut mah, ya, itu sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ma'un nahri, air yang sah dipakai suci adalah air sukan, air sungai. Tapi air sungainya yang besar ngalir. Nanti ada penjelasan tentang air sukan, mana yang boleh dipakai wudhu dan mana yang tidak boleh dipakai wudhu. Wah, kalau air yang di Ajikro mah Masya Allah, dahsyat itu benar. Jadi air yang sah dipakai wudhu itu ada nanti penjelasannya, air sukan. Itu air sukan sah dipakai wudhu, sah dipakai mandi besar, dan sah dipakai menghilangkan najis. Wa ma'ul bi'ri, nomor yang keempat, air sumur. Wa ma'ul aini, nomor yang kelima, air mata air, atau kalau bisa bahasa kita disebutnya apa? Air tutuk. Air tutuk. Itu air mata air sah dipakai wudhu, sah dipakai adus, sah dipakai menghilangkan najis. Mana lagi? Wa ma'ul saji, air es, seperti air salju. Kalau di daerah luar itu salju nanti kelamaan jadi air, itu airnya sah dipakai wudhu. Yang terakhir nomor ke-7, wa ma'ul baroni, air adem atau yang suka disebut air hujan buah. Jadi air baron itu asal dari atasnya beku, nanti pas datang ke bawah jadi air. Jadi kalau seandainya kita menemukan hujan es, hujan batu, nah itu kalau turunnya pas turun batu es, kita kumpulin seperti dapat seember, itu nantinya lama-kelamaan jadi air. Tadinya batu kita kumpulin di ember jadi air, itu sah dipakai wudhu. Ya, jadi kalau hujan buah, buru-buru kita kumpulin di ember, itu murni sah kita pakai wudhu. Ya, mau dipakai wudhu bukan di tambah sirup, bukan? Mantap tambah sirup. Jadi air yang sah dipakai wudhu atau dipakai toharoh itu ada 7. Dan yang 7 ini terbagi 2. Sebagian yang turun dari langit, sebagian lagi yang keluar dari bumi. Setiap air yang keluar dari bumi atau yang turun dari langit, itu kata ulama airnya ala aisyifatin kanat. Si airnya bagaimana saja rupanya, mau itu air teh pas turun warnanya merah, bahkan wangi, bahkan ada rasanya, ataupun bau, pokoknya bagaimana saja itu air sifatnya, itu air udah suci, sah, asal syarat si air tersebut min aslil kholqoti. Jadi dari sanahnya, udah dari ajalinya begitu. Dari sanahnya begitu, turun kita tadangin air hujan deh, wangi, warnanya merah atau warnanya hijau, atau pokoknya macam-macam lah itu air, ataupun yang keluar dari bumi. Walaupun itu air ada rasanya, ada baunya, ataupun berwarna, kalau memang dari sanahnya udah begitu, itu air sah dipakai wudhu. Seperti kita gali sumur, pas di sumur tersebut ada cadas hitam. Pas kita ambil airnya warnanya hitam, malah ada bau. Itu sah sebab udah asalnya dari sananya begitu. Itu air sah dipakai wudhu. Jangan kita ragukan lagi. Nah, setelahnya kita mengetahui bahwa air yang sah dipakai untuk toharoh 7,
Yang 7 ini ada yang keluar dari bumi dan ada yang turun dari langit. Selain itu kita kudu mengetahui kembali tentang masalah air yang 7 ini, ya, mana air yang 7 ini yang bisa dipakai wudhu. Nah, air yang tadi udah kita jelaskan 7 ternyata sama ulama diolah kembali. Dibagi lagi itu air terbagi 4 bagian. Ya, terbagi 4 bagian. Yang pertama, air tersebut tohirun binafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin istimalu. Yang pertama, bagian pertama, air itu suci zatnya. Kalau dipakai minum boleh, dipakai mandi boleh, dipakai kita nyuci beras boleh, dipasak boleh. Itu namanya air suci zatnya. Dan air tersebut bisa mensucikan terhadap yang lainnya. Berarti kalau bisa mensucikan terhadap lainnya, itu air sah dipakai wudhu. Dan air tersebut tidak makruh dipakainya. Jadi nanti ada air suci zatnya, mensucikan terhadap yang lain, tapi makruh dipakainya. Kalau ini mah air suci zatnya dan mensucikan terhadap yang lainnya dan tidak makruh dipakainya. Air apa itu namanya? Wahual ma'ul mutlak, namanya air mutlak. Jadi kalau ada air suci dan mensucikan terhadap yang lainnya, itu namanya air mutlak. Dan air mutlak tersebut an qaidi lazimin. Si air mutlak tersebut tidak make qaid lazim. Apa sih qaid lazim? Apa sih qaid? Qaid itu ada embel-embelnya. Seperti ini, air ada nama kopinya. Air kopi, itu kopi namanya qaid. Air teh, itu teh namanya qaid. Nah, ini air mutlak mah tanpa qaid lazim. Itu air mutlak namanya. Jadi kalau ada air suci dan mensucikan, itu namanya air qaid yang tanpa air mutlak yang tanpa make qaid lazim. Bagaimana kalau ada air yang si air tersebut make qaid, cuma qaidnya qaid lazim. Nah, qaid ada 2. Ada qaid lazim, ada qaid munfak. Bagaimana kalau ada air mutlak tapi make qaid dengan qaidnya qaid lazim? Qaid lazim itu adalah qaid yang tidak robah-robah. Contoh, kita punya air kopi sedrum. Kita ambil dari drum air kopi tersebut, tanya sama kita ke orang, ini air apa? Air kopi. Kita ambil lagi pakai gayung, ditanya ini air apa? Air kopi. Kita ambil lagi seember, tanya air apa ini? Air kopi. Itu kopinya nggak hilang-hilang. Itu namanya air make qaid lah. Maka itu air tidak sah dipakai wudhu. Itu air yang disebut air suci zatnya, boleh kita minum, tapi tidak mensucikan terhadap yang lainnya. Ya, karena make qaidnya lazim, tidak robah-robah. Kita punya air kelapa sedrum, kita ambil pakai gelas, tanya air apa ini? Air kelapa. Ambil pakai gayung, air apa ini? Air kelapa. Diambil lagi seember, kita pindahkan malah ke gentong, air apa ini? Air kelapa. Itu kelapanya nggak hilang-hilang. Itu berarti air namanya pakai qaid lazim. Begitupun juga sama air enteh, itu entehnya nggak hilang-hilang. Berarti air teh, air kopi, air kelapa itu tidak sah dipakai wudhu walaupun kita punya airnya lebih dari 2 kula. Kita punya air tersebut sedrem, tetap tidak sah dipakai untuk wudhu atau mandi besar atau mensucikan najis. Tapi ternyata saya ada sedikit tentang masalah cerita air mutlak yang pakai qaid lazim tapi sah dipakai wudhu. Seperti mana? Air teh. Kalau secara kita pengertian air mutlak yang pakai qaid lazim, air teh emang lazim.
Kita punya air teh segentong, kita pindahkan kemana-mana, pasti itu nama entehnya nggak lepas-lepas. Pasti orang nyebutnya air teh. Tapi ternyata kata Mama Satibi Al-Kenturi bahwa air teh itu sah dipakai wudhu. Kenapa alasannya? Kata Mama Satibi, nanti kelamaan itu zat entehnya bakal hilang. Jadi bakal robah, mual disebut enteh lagi, udah kelamaan mah katanya itu air biasa. Nah, untuk meyakinkannya diantaranya Abuya Cadasari, Abuya Dimyati Cadasari, bapaknya Abuya Muhtadi, ketika dirinya bahsu masail di Mekah tentang masalah air lagi. Di antaranya tentang masalah air mustakmal dan air mutlak. Ketika para jamaah menjelaskan ataupun Abuya tersebut menjelaskan tentang air mutlak, jamaah ada yang nanya. Kata jamaah Abuya, itu bagaimana air teh, apakah sah dipakai wudhu? Kata Abuya, tidak sah. Sebab itu termasuk airnya make koid lazim. Itu kata yang nanya Abuya. Ada yang ngesahkan diantaranya Mama Gentur, Mama Satibi Al-Kenturi. Itu kata Abuya, nya sifat basariahnya timbul. Kata itu Abuya, mau segentur itu air teh, kata dia, nggak sah pakai wudhu. Dasar orang bersih, orang suci. Ketika ngomong itu langsung ngegebek. Kata itu Abuya, sah katanya. Ditowel padahal Mama udah puluhan tahun nggak ada. Masih hidupnya orang yang kekasih Allah mah, wali Allah mah masih hidup. Itu ngomong kata Abuya enggak sah, langsung sah katanya. Bahwa air teh sah dipakai wudhu. Masya Allah, kita mahnya orang yang blokot dosa, orang yang banyak dosa, kalau udah ngomong sah teh sasar ya kita. Tapi orang suci mah ada yang noel. Padahal mama udah enggak ada, kata dinya sah. Masya Allah, kayaknya dituel ngorong itu mamanya. Bahwa air teh itu akhirnya disahkan oleh Abuya bahwa air teh sah. Walaupun dirinya pakai koid lazim, tapi nanti akhirnya koid lazimnya akan berubah. Nah, bagaimana kalau air tersebut mempunyai koid tapi koidnya koid munfak, yaitu koidnya yang suka robah. Fala yaduru al qaidul munfa kama ilbirri bi kaunihi mutlakon. Tidak berbahaya air yang make koid tapi koidnya koid munfa, yaitu koid yang suka berubah. Seperti mana ulama mencontohkan diantaranya air sumur. Nah, itu air sumur punya koid. Air sumur itu nama sumurnya kadang-kadang suka hilang. Zaman dulu mah belum ada kulkas, pengen air adem tadi tempayan. Air dari sumur dipindahkan ke tempayan, ditanya ngambil dari air tempayan, itu air apa? Air tempayan katanya. Padahal mah air itu berarti sumurnya itu berarti disebutnya air yang make koidnya berubah, yang disebut koid munfa. Maka air sumur sah dipakai wudhu karena koidnya suka berubah. Jadi alhasil bahwa air yang sah dipakai wudhu, air yang sah dipakai mandi besar, dan air yang sah dipakai menghilangkan najis, yaitu airnya air mutlak yang tidak make koid lazim. Tapi kalau make koidnya koid munfak, yaitu koid yang suka berubah, maka air tersebut termasuk air yang sah dipakai wudhu ataupun dipakai suci. Jadi jangan susah-susah kalau kita ingin mengetahui air ini sah atau tidak dipakai wudhunya. Seperti air aqua. Ini air aqua sah nggak dipakai wudhu katanya. Tinggal kita nanya aja, aquanya suka hilang nggak gitu. Ya, kalau nggak hilang mah berarti termasuk koid termasuk koid lazim mah berarti nggak sah dipakai wudhu. Tinggal begitu doang. Ya, jangan susah-susah. Ya, menjelaskan tentang air yang sah atau tidak sahnya dipakai wudhu. Jadi air aqua kalau memang koid aquanya nggak pernah hilang, berarti air tersebut cuma boleh dipakai minum saja. Ya, berarti dirinya pakai koid lazim dan koidnya tidak robah-robah.
Jadi kalau air yang pakai kuitnya suka robah, nah itu baru air sah dipakai wudhu. Nah itu diantaranya penjelasan sebelum kita sholat menjelaskan tentang air. Masih banyak lagi penjelasan tentang masalah air. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus diri saya, umumnya para hadirin sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya. Dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.